Orang ini nggak ada di dalam radar, nggak ada di dalam radar. Dia bukan orang seperti Muhammad Al-Fatih yang memang dari lahir sudah membawa gelar sultan. Dia bukan orang yang favorit. Bahkan diceritakan pada satu waktu ketika lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi, itu bapaknya Najmuddin Ayyub itu mendapati saudaranya Asaduddin tadi mukul seorang laki-laki mati. Gara-gara apa? Laki-laki ini mengganggu seorang muslimah. Muslimah itu kemudian ngadu pada Asaduddin, dan mereka berdua pejabat, Asaduddin sama Najmuddin bapaknya Salahuddin itu sama-sama pejabat. Ketika dipukul mati. Ketika mati mereka harus keluar dari kota itu daripada jadi buron. Kira-kira gitulah. Pas keluar, dia bawa anak yang baru lahir itu, dia mau bunuh anak ini. Jadi bapaknya itu karena saking kemudian merasa ini anak bawa sial. Kok gitu sih? Bukannya bapaknya itu soleh? Iya, tapi orang soleh kadang-kadang khilaf. Nah, maka dalam kemudian buku-buku sejarah yang sampai pada kita ada catatan seperti ini, bahwa Najmuddin Ayyub ketika melihat Salahuddin nangis terus, ketika Pak Asad kemudian keluar daripada kotanya itu menuju ke tempat Imaduddin itu, maka dia mau bunuh anak ini. Nah, ketika dia mau bunuh anak ini, diingatkan oleh salah seorang yang jadi bawahannya, kenapa kamu nyalain bayi ini? Bayi ini nggak bisa mendatangkan manfaat bagimu, juga nggak bisa mendatangkan mudorot bagimu. Kenapa kamu justru nyalain anak ini? Dia sadar dan akhirnya kemudian tetap bawa anak ini. Anak ini bukan favorit, anak ini orang biasa. Ketika misalnya diceritakan dalam berbagai macam kisah, ketika dia muda berpengalaman sudah menunjukkan sebuah prestasi, itu ditulis baru setelah dia menaklukkan Baitul Maqdis. Paham teman sekalian? Sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, praktis tidak ada catatan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya, hampir pasti dia adalah orang-orang biasa yang ditugaskan dengan tugas-tugas biasa. Contoh, ada beberapa tugas itu kemudian diberikan pada Salahuddin. Salah satunya menjadi kepala keamanan di kota Damaskus. Itu salah satunya. Kepala keamanan kalau zaman sekarang polisi. Jadi menjaga keamanan. Saat itu ada yang buat puisi. Buat puisinya, Salahuddin itu lahir dengan nama Yusuf. Yusuf kalau dalam cerita Al-Quran ganteng atau tidak? Ganteng. Saking gantengnya itu pas dia lewat, itu cewek-cewek motongin tangannya sendiri. Nah, maka pujangga itu berkata, kalau Yusuf yang satu membuat cewek-cewek tangannya kepotong, maka Yusuf yang satu ini membuat cowok-cowok tangannya kepotong. Paham maksudnya? Karena pencuri-pencuri nggak akan aman di depan dia. Karena kalau pencuri ketangkep, maka akan diberlakukan syariat, tangannya dipotong. Tapi cuma itu aja kemudian yang menjadi prestasi dia. Nggak ada lagi catatan apapun lagi. Nggak ada catatan tentang prestasi dia, nggak ada apapun. Prestasinya Salahuddin baru dicatat ketika dia dan pamannya diminta sama Nuruddin untuk menyelesaikan permasalahan Mesir. Saya agak bingung mau cerita dari mana, tapi mudah-mudahan kalau saya loncat-loncat teman-teman paham. Tapi sebelum saya cerita tentang semua ini, saya pengen cerita tentang yang lain lagi. Tahan sampai di sini ya, tentang Mesir ya. Bisa disepakati? Saya mau cerita yang lain. Teman-teman sekalian, ceritanya tahun 1000-an. Cerita tahun 1000-an. Salahuddin tahun berapa? 1100. Saya pengen cerita sesuatu yang sangat penting supaya teman-teman tahu dan punya harapan. Ujung daripada kisah ini kita pengen jadi seperti apa dan kaitannya dengan Baitul Maqdis. Oke. Tahun 1000-an Baitul Maqdis jadi milik kita masih. Kenapa? Karena dibebaskan oleh Umar bin Khattab pada tahun 638. 638 Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis setelah kemudian menyelesaikan langkah-langkah yang pernah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ketika dia Isra dan Mi'raj melihat Baitul Maqdis, sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengenalkan, ini loh targetmu kelak. Bikin rencana untuk menaklukkan Baitul Maqdis yang sekarang lagi dalam penjajahan Romawi. Maka Rasul mengambil kemudian tugas itu, membuat rencana. Ketika masih hidup, rencana yang sudah tereksekusi adalah perang Mu'tah dan perang Tabuk. Maka dua ini adalah rencana eksekusi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Tabuk, Rasulullah meninggal, maka pasukan ini mau ditarik oleh Umar bin Khattab. Maka kemudian ketika dia menyarankan pada Abu Bakar, tarik dulu nih pasukan Tabuk. Kenapa? Rasulullah ini sekarang lagi meninggal. Kita perlu pasukan untuk menstabilisasi negara kita sendiri. Abu Bakar berkata, saya nggak bakal menarik kembali pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Abu Bakar tahu persis ini adalah jalan menuju kepada Baitul Maqdis. Maka ketika kemudian dua ini sudah dititi, Baitul Maqdis kemudian diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Umar menaklukkan tahun 638 tadi. Setelah menaklukkan Baitul Maqdis, tetap di dalam genggaman kaum muslimin sampai kemudian pada tahun 1100 tadi ketika perang salib. Tahun 1000-an ketika masih milik kita,